Halo semua, kali ini akan ada presentasi mengenai solusi ujian akhir semester Sistem Rekayasa Sipil 2020 oleh Adrian Marcelino dengan NIM 150-17091. Untuk garis besar dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah persoalan mengenai inventory model, yang kedua mengenai queuing model, yang ketiga mengenai decision analysis, dan yang terakhir adalah references atau referensi dalam menyelesaikan masalah. Oke, perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Adrian Marcelino. Saya Adrian Marcelino. Dan saya juga Adrian Marcelino. Baik, kita langsung masuk ke persoalan yang pertama, yaitu inventory model. Persoalan pertama membahas mengenai departemen produksi dari Kenichi Kaneko yang mempunyai demand sebesar 400 box per tahun. Kebetulan suppliernya memberikan beberapa kategori diskon tergantung dengan banyak order yang diambilnya atau dibelinya. Nah, sesuai dengan kondisi-kondisi yang telah diketahui di soal, dapat kita rumuskan persamaan total biaya yang harus dikeluarkan oleh Kenichi Kaneko itu sendiri. Persamaan dasarnya terlampir pada PowerPoint dan dari situ dirumuskanlah 3 kondisi kategori diskon dengan biayanya. Persoalan 1B membahas mengenai jumlah box yang diorder untuk dapat meminimalkan biaya sesuai dengan masing-masing kategori diskon. Sesuai dengan rumus yang terlampir, maka untuk kategori pertama, nilai unit yang dapat meminimalkan biaya untuk kategori 1 berjumlah 194 unit. Jika dibandingkan dengan perbatasan unit untuk kategori 1, maka sebenarnya jumlah unit itu tidak mungkin untuk terjadi. Maka diambil jumlah unit yang dapat meminimalkan biaya adalah 99 box. Dengan cara yang sama, untuk kategori 2 dan kategori 3, didapat bahwa untuk kategori 2, jumlah unit yang meminimalkan biaya yang masih mungkin sebanyak 200 box dan kategori 3 sebanyak 1000 box. Untuk persoalan 1C, diminta untuk mendapatkan biaya minimum dari jumlah unit atau box minimum yang didapatkan pada persoalan 1B. Berdasarkan perumusan nilai biaya dasar, didapatkan bahwa untuk kategori 1, biaya minimum adalah $3.800. Untuk kategori 2, didapatkan $3.520 dan juga kategori 3 didapatkan $3.700. Garis putus-putus menandakan daerah yang tidak mungkin terjadi atau yang tidak sesuai dengan batasan pada kategori. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah untuk mendapatkan biaya paling minimum yang masih memungkinkan untuk terjadi, maka diharuskan untuk memesan sebanyak 200 box dengan cost $3.520. Progres-progres sebelumnya ditabulasikan di dalam satu tabel terlampir dan dapat dilihat biaya yang paling minimum untuk masing-masing kategori didapat adalah pada kategori 2 dengan nilai $3.520 dengan banyaknya unit yaitu 200 box. Kenapa penting untuk menganalisis nilai order yang memungkinkan untuk terjadi? Karena dapat terlihat dari grafik terlampir bahwa hal ini akan memudahkan bagi pengambil keputusan untuk melihat secara cepat dan jelas tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dan dapat meminimalkan cost. Ditentukan yaitu persamaan reorder point adalah lead time dikalikan dengan demand, dan diasumsikan bahwa reorder point jatuh pada ketika nilai unit di inventory adalah setengah dari jumlah yang biasanya diorder. Dengan persamaan tadi didapatkan bahwa lead time adalah 3 bulan. Dengan asumsi yang lain yaitu shipping time barang tersebut adalah 3 bulan, demand yang terjadi sepanjang tahun adalah konstan, dan starting inventory-nya dimulai dari 100 box. Titik biru adalah titik order. Titik abu-abu adalah demand yang konstan. Lanjut ke persoalan kedua yaitu mengenai queuing model atau model antrian. Acme Machine Shop adalah sebuah toko yang menyediakan barang-barang mekanik. Sistemnya adalah si mekanik itu datang dan meminjam alat-alat dari toko tersebut dan jika tidak digunakan lagi akan dikembalikan. Kemudian datang beberapa protes yang mengatakan bahwa mekanik tersebut menunggu terlalu lama sehingga pemilik dari Acme Machine Shop berpikir untuk bagaimana menghasilkan sebuah jumlah clerk atau karyawan yang optimal yang juga tidak terlalu menambah biaya. Untuk penyelesaiannya,
ada beberapa persamaan yang dipakai, yaitu P0 atau probability ketika tidak ada mekanik di dalam sistem, dan L adalah jumlah orang atau mekanik yang ada di dalam sistem tersebut. Fungsi yang harus dioptimasi di sini adalah fungsi biaya, yaitu 20 dikali jumlah karyawan atau clerk, ditambah 48 dikali jumlah mekanik yang ada di sistem. Hal ini dapat diterasi dan terlampir pada grafik berikut. Dapat dilihat bahwa ketika dengan jumlah clerk 3, grafik total cost atau biaya total mencapai titik paling rendah. Dapat dilihat bahwa jumlah clerk 3 dapat meminimalkan biaya per jam, yaitu sebanyak $143. Biaya paling minimum yang didapatkan pada 2A dan 2B merupakan biaya paling minimum berdasarkan kombinasi dari biaya clerk dan juga biaya waiting time. Hal ini merupakan prinsip dari model antrian untuk mengoptimalkan kinerja dan juga untuk meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Kemudian masuk ke persoalan terakhir, yaitu mengenai decision analysis. Persoalan ketiga membahas tentang fondasi pile pada jembatan. Untuk persoalan 3A, berikut adalah decision tree-nya. Yang pertama, untuk boring test yang perfect, hanya ada dua kemungkinan, yaitu ketika indikasinya 35-40, sudah dapat dipastikan bahwa alternatif A lah yang terpilih. Ketika boring test terindikasi kedalamannya 40-50 feet, sudah pasti alternatif yang dipilih adalah B. Untuk tidak melakukan tes, tidak ada alternatif yang dapat langsung diambil. Oleh karena itu, ABC dapat mungkin terjadi dan masing-masing dari ABC juga dapat terbagi lagi menjadi dua kemungkinan, yaitu aktualnya 35-40 feet dan aktualnya 40-50 feet. Untuk seismic test, ketika indikasinya 35-40 sudah dapat dipastikan akan memesan pile dengan panjang 40 feet. Indikasinya 40-50 feet, maka dapat diambil keputusan alternatif B atau alternatif C. Untuk persoalan 3B, yang pertama, payoff matrix dari biaya delay terlampir pada tabel. Selanjutnya adalah payoff matrix dari biaya testing. Dan yang terakhir adalah payoff matrix dari biaya total konstruksi. Hal ini dimisalkan untuk indicated 35-40 feet untuk tidak testing, dan ketika aktualnya adalah 40-50 feet, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah pemesanan pile untuk alternatif A, delay cost, dan juga pemesanan untuk alternatif B untuk mengcover kesalahan pemesanan, dan di total mendapatkan $14.200. Opportunity cost adalah kerugian yang dikeluarkan ketika tidak memilih suatu pilihan akan pilihan lain. Untuk mendapatkan opportunity cost didapatkan dari biaya aktual kurang biaya minimum. Biaya minimum di sini diasumsikan bahwa ketika pemesanan file sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan tidak diperlukan lagi biaya-biaya lain. Opportunity cost dari semua alternatif telah ditabulasikan pada tabel terlampir. Untuk persoalan 3D, yang pertama adalah diketahui probabilitas bersyarat sebagai berikut. Kemudian prior probability yaitu 50-50 untuk strata 35-40 feet dan 40-50 feet. Selanjutnya dihitung probabilitas gabungan yang didapatkan dari probabilitas bersyarat dikalikan dengan prior probability. Kemudian dihitung probabilitas absolut, yaitu dari penjumlahan antara Z1S1 dengan Z1S2, dan selanjutnya adalah Z2S1 dengan Z2S2. Hal ini sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan indikasi, yaitu 35-40 dan 40-50. Kemudian akhirnya adalah didapatkan posterior probability, yaitu perbandingan antara probabilitas gabungan dengan probabilitas absolut untuk masing-masing S1 dan Z1. Kemudian didapatkanlah seperti tabel terlampir. Untuk persoalan 3E, berikut adalah decision tree dengan perhitungan biaya-biaya berdasarkan probability masing-masing. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan. Karena pertimbangannya adalah alternatif, maka dibuatlah kesimpulan sebagai berikut. Bagian terakhir adalah referensi yang digunakan untuk
menjawab persoalan pada ujian akhir semester kali ini. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, maaf apabila ada salah kata.